Memang benar ya. Harusnya pemerintah tuh takut sama rakyat, bukan rakyat takut sama pemerintah. Dan mungkin itu yang mesti dibalikin lagi. Mungkin kita harus bikin rakyatnya ingat itu. Bahwa kita punya kuasa yang lebih besar daripada pemerintah. Mereka tuh harusnya takut ngomong sama kita. Sekarang kan kita yang takut ngomong sama mereka. Ya. Mereka tuh harusnya milih-milih kata-kata kalau mau ngomong sama kita. Sekarang kalau kita dengar mereka ngomong, kayak mereka nggak pikirin kata-kata mereka. Kadang-kadang kita baca pernyataan, kita baca berita, terus kita bilang, kok lu bisa ngomong kayak gini sih? Kayak lu nggak tahu. Apaan sih? Gue tuh bego. Mau itu menteri, mau itu siapapun ya, mau itu polisi sekalipun. Kok bisa sih lu ngomong kayak gitu? Karena lu pikir kita bego, atau karena lu yang bego? Gimana tuh? Gue nggak tahu tuh. Mengecewakan sekali. Dulu waktu reformasi kan dia yang bikin logo. Ya, tangan itu. Gue tuh di bawah tim dia karena gue tim Sablon. tim publikasi sablon. Orang ngirim kaos, gue yang nyablonin tuh di sekre. Kenalnya malah setelah jadi wartawan gue. Oh. Gue tahu dulu pergerakan Bandung, Jogja, kan itu terhubung, cuman nggak kita saling kenal kan. Iya. Dapat pamfletnya atau segala macam itu. Menurut gue sih pergerakannya di Bandung paling art sih, justru karena Yaya. Iya. Sampai sekarang tuh. Dan Sekarang Yaya gimana sih? di Bandung, cuman dia berumah di Bulukumba ya. Cuman dia punya usahanya di Bandung. Bulukumba Sulawesi. Iya, kampung halamannya. Dia ngelola hotel atau rumah penginapan gitu ya di Bandung sama istrinya di situ. Ini nunggu kita ya? Iya, nah kita jalan. Udah. Gimana Ji kabar Ji? Loh. Emang begini ternyata kelakuannya saya perhatiin ya. Saya pikir hanya ketidaksengajaan. Baik Mas. Baik. Saya baik. Kalau kita lihat Panji kan belakangan banyak di New York ya. Iya. Tiba-tiba ada di sini dalam waktu yang cukup lama. Lagi ngapain? Anak-anak sangat rindu tanah air. Oke. Kepindahan kami ke New York ini adalah terlama mereka meninggalkan Tanah air. terlama. Karena emang pindah. Terus jadi mereka minta ketika summer break pulang karena waktunya panjang kan dua bulan 2 minggu. Saya sendiri punya perusahaan yang masih harus dipimpin dan saya nyangkul Mas di sini. Karena duit saya tidak ada job stand up saya di sini. Ada sih tapi dibayar $7, dibayar $14. Serius? Iya, kadang-kadang nggak dibayar. Oke. Karena saya masih sering tuh stand up, lebih banyak yang stand up daripada yang nonton. Kalau di New York ya. Jadi ya udah akhirnya kesini nyangkul, gitu-gitulah. Plus karena kan saya kan gundah orangnya nih Mas. Bikin festival di Surabaya, Jogja dan Jakarta. Namanya Festival Hidup Lain Indonesia Maya. Jadi ada semua kegiatan itu. Ya udah pulang. Anak saya tuh waktu tahun baru, Januari tahun Kemarin ya, 2023. perpindahan. Itu kan kami ke Central Park ngeliat kembang api. Yang cowok nangis. Saya pikir nangis ngeliat itu. Ternyata. Saya tanya, why are you crying? Saya berharap jawabannya, oh it's beautiful atau segala macam. Terus dia bilang, I miss Indonesia. Waduh, nyesek bener. Jadi ketika diminta untuk liburan ke sini, ya udah ke sini kan. Ini anak-anak berarti semua ikut di sini. Anak-anak semua di sini, istri juga ikut sini. Dengan resiko yang demikian gede, lo kenapa dulu berpikir untuk tinggal lama di New York ya? Apa yang membuat lo berani? Tolol sih kayaknya. Salah riset atau memang? Enggak juga. Enggak? Riset sih sesuai, semuanya sesuai. Hanya saja, ini tuh cita-cita gua. Ini bukan mimpi dan cita-cita anak-anak. Oke. Karir istri juga jadi terganggu ya, disrupted gitu. Kalau boleh jujur lebih berat di situnya daripada berat di stand up-nya. Kalau di stand up-nya gue udah ada bayangan, gue tahu apa yang akan gue lakukan, gue udah tahu tuh. Gue tahu persis sebagaimana beratnya. Walaupun tahu dan ngejalanin tentu beda ya, beda juga sih rasanya. Stand up terus nggak ada yang ketawa di sana berbulan-bulan sih cukup ganggu psikis sih. Tapi yang paling berat itu ngelihat anak-anak. Ngelihat anak-anak, ngelihat istri terutama, dan ngelihat mereka itulah yang membuat gue jadi tambah berat.
Gue tuh selalu bilang, kalau anak gue minta pulang, gue bingung tuh. Terus setelah 3 tahun, terus anak-anak bilang nggak mau di sini, maunya tinggal di Indonesia. Gue bingung. Kalau gue pulang, sayang yang diperjuangkan, dan presidennya jadi jelek ya. Si Panji aja gagal gitu kan. Kalau gue paksa untuk tetap tinggal di New York, ngorbanin anak-anak. Gue paling takut tuh kalau gue tua, anak nggak mau ngomong sama gue. Karena di sekitar kita ada banyak teman-teman kita yang nggak ngomong sama orang tuanya kan. Itu tuh ketakutan terbesar gue tuh. Kalau terpisah, gue nggak yakin kuat. Jadi anak-anak pengen di Indonesia, yaudah akhirnya istri ngejaga mereka, saya tetap di New York, saya nggak takut kuat. Jadi nggak tahu jawab, sampai dengan sekarang masih nggak tahu jawabannya. Cuman orang bilang kayaknya sih baru setahun. Untuk mereka kan baru setahun, ya mungkin masih butuh waktu. Jadi kita lihat aja. Tapi emang beratnya di situ. Kalau stand up sih kepegang sih. Ketika lo memutuskan untuk, ini kan kayak ngelayani ego lo kan? Iya betul. Dan anak istri lo ajak ngobrol atau lo anggap ya wah, negonya panjang. Panjang sekali. Kalau istri saya emang seneng New York. Emang seneng dia. Jadi kayaknya siapapun ketika diajak tinggal di New York, kayaknya bayangannya Manhattan. Persis. Iya. Central Park. Betul. Hudson Tapi kan River. tinggalnya di Queens. Udah di Queens, di Flushing jauh. Aduh. Jadi ibaratnya kalau di Jakarta tuh Pamulang. Saya tinggal di Pamulangnya New York saya. Karena saking jauhnya nggak ada subway. Jadi harus naik bis dulu. Saya tuh kalau misalkan dari rumah mau open mic itu 1 jam seperempat, 1 jam setengah, ya persis kayak orang Pamulang atau orang Bekasi atau orang Depok gitu. Ada anak di negonya panjang, karena pembicaranya udah dari 2018. Ada kayak sambil jalan kaki olahraga sambil ngomong gitu-gitu. Jadi negonya panjang. Pada akhirnya mereka lebih kepada ya udahlah gitu. Bahkan ada meeting keluarga yang nggak selesai soal gimana caranya mengamankan dari penembakan di sekolah. Kan school shooting kan ekstrim. Tinggi. Terus kan diskusinya kayak gimana caranya untuk menjamin anak kita nggak Selamat. Iya, nggak kena risiko itu. Nggak ada jawabannya. Ada yang nggak selesai. Anak saya yang perempuan naik duluan. Udahan ya, aku naik. Nggak ketemu jawaban, jadi udah. Ya gimana lagi? Tapi sebenarnya apa sih yang lo mau perjuangkan dengan pergi ke New York, ngajak keluarga dengan risiko yang demikian besar, lalu nyebut sendiri kayak putusannya tolol gitu. Sebenarnya apa keresahan yang lo mau perjuangkan? Berlapis-lapis tuh, Mas. Yang pertama sih ambisi pribadi. Ambisi pribadi. Kayaknya mungkin nyaris semua orang yang stand up pasti selintas terpikir, gue kalau stand up di New York bisa nggak ya gitu. Bisa nggak ya gue jadi stand up comedian di New York? Atau stand up di New York aja deh. Kalau gue stand up di New York orang pada ketawa atau enggak? Selintas. Nah gue tuh diseriusin pikiran-pikiran kayak gitu. Yang melintas, jadi iya, penasaran juga kan, penasaran. Di saat yang bersamaan, gue ngeliat Jokowi orang Filipina, Ronnie Cheng orang Malaysia, Nigel Eng tuh si Uncle Roger orang Malaysia, Jocelyn Chia yang kemarin ramai orang Singapura. Terus kan kita nengok kanan kiri Indonesia mana? Kalau gue ngarepin orang lain, ya bukan ngapain, tapi kayak masa gue menyuruh orang? Ada gue cuma bisa ngeliat ke diri gue sendiri. Apa yang bisa dilakukan? Ya udah gue ngelakuin gitu. Pada saat yang bersamaan, gue yakin kalau gue ke New York, mimpi-mimpi komika Indonesia tuh jadi terbarukan. Jadi mereka sekarang ada kalau Panji bisa, ya. Karena gue tahu itu yang selama ini terjadi. Komik Indonesia tuh nggak ada yang kepikir untuk manggung di Istora. Sampai akhirnya gue ngelakuin, dan mereka sekarang kalau diajak ngomong, salah satu dari Istora atau JCC, atau nyaris semua gedung pertunjukan yang sekarang mereka pakai adalah yang gue pakai dulu. Teater Besar Jakarta. Dulu gue harus naik meeting sama Dewan Kesenian Jakarta untuk meyakinkan mereka bahwa stand up comedy itu art. Iya, stand up comedy itu layak ada di Teater Besar Jakarta, dan memang bagus banget kan itu. Jadi karena gue tahu tanggung jawab itu, gue percaya kalau ini terjadi, ya jadi tambah semangat lagi komika. Jadi lo kayak set target untuk komika-komika yang di Indonesia. Pada saat yang bersamaan, kita ini selalu dilengkapin sama komedian luar negeri. Kevin Hart dari Singapura ke Australia, Jimmy Carr ke Singapura, ke Malaysia, ke Australia. Indonesia tuh nggak pernah disamperin. Ada alasan karena skenanya nggak kecium sama mereka, tapi itu juga yang lagi perusahaan ini mau bangun. Tapi ada juga karena mereka nggak tahu aja, Bang, di Indonesia ada stand up. Orang gue stand up di New York aja, orang pada heran. Orang Indonesia tuh kayak lu gitu.
Kadang gue malu loh mas. Kita kan di Indonesia selalu ngerasa kita paling gede di ASEAN kan. Ya, padahal di luar nggak dianggap sebagai sedemikian. Iya loh, mereka lebih tahu Filipina, lebih tahu Singapura, lebih tahu Thailand daripada tahu Indonesia. Gue waktu itu pernah open mic dan gue selalu bilang gue datang di Indonesia. Kelarnya ada orang ngomong sama gue, where did you say you're from? I'm from Indonesia. Which part of Philippines is that? Baru kan? Biasanya orang pikir sebenarnya Bali kan? Which part of Philippines is that gitu. Jadi terus yang, wah ini mah perjalanannya panjang bener. Jadi alasannya itu berlapis-lapis dan gua percaya tiap alasan itu memperkuat kepergian gua. Untuk gue, untuk skena, untuk industri. Jadi ya udah kita berangkatin. Cuman ya, dan gue bilang sama anak-anak, gue juga kayak sebenarnya apa yang New York tawarkan, Indonesia juga tawarkan atau Jakarta juga tawarkan. Cuman di New York ceilingnya tinggi, lebih tinggi, lebih luas gitu. Dan untuk mereka jadi masuk akal, kayak yang laki-laki karena seneng gambar karakter, seneng animasi, jadi lebih ngerasa oh ya mungkin masuk akal gitu. Karena di New York State, Rochester ada kampus animasi, dosen itu orang-orang Pixar dan orang-orang Disney, kan jadi appealing gitu. Terus ya udah akhirnya walaupun memang tampak tolol, tapi ya kayaknya semua orang keren kayaknya Harus sempet tolol melalui dulu. ketololan dulu. Betul. Kebetulan saya memang tolol dari kecil, jadi minim resikonya untuk saya. Yang kedua apa Ji? Yang pertama kan tadi lapis pertama kan soal lo sendiri punya. Nah itu semuanya itu. Gue, mimpi komika, industri komedi, dan cita-cita anak. Oke. Yang gue tawarkan tuh. Semakin kuat. Dan istri gue juga waktu itu pernah bilang, istri gue pernah bergumam. Kayaknya tuh aku tuh emang vibe-nya tuh vibe New York deh katanya. Aku setuju aku setuju kebetulan sejalan tuh dengan cita-cita aku tuh. Ya udah. Kebetulan dianya senang. Karena waktu itu kami pernah sekali waktu sekeluarga ke LA sama ke New York. Saya bilang sama istri saya, aku lebih senang LA karena warganya someah kayak orang Bandung. Senyum mulu, walaupun karena lebih ke acting aja sih mereka. Kalau New York itu mungkin karena kotanya nyebelin, cuacanya aneh, ketus mulu. Tapi dia bilang dia jauh lebih suka New York gitu. Jadi ya udahlah pas lah gitu. Cita-cita dia juga. Gue ke New York pas liburan sih, jadi rasanya nggak mengalami hal-hal yang menekan kayak gitu. Dan tinggalnya. Gue sadar liburan dan tinggal tuh jauh banget. Jauh banget. Apa yang membedakan? Ya, lo kan berarti ngalamin dua-duanya kan? Iya. Pembedanya sih karena tinggal di New York itu kita terekspos sama infrastrukturnya New York. Kalau kita liburan ke New York, kita terekspos terhadap tourist destination-nya kan. Iya. Kita terekspos sama Liberty, terekspos sama Wall Street, terekspos sama Times Square dan Madison Square Garden. Tapi kalau kita jadi penduduk, kita terekspos sama MTA, bus systemnya, train systemnya, terekspos dengan sidewalks-nya, terekspos dengan salah satu yang paling aneh menurut gua ya di New York itu betapa nyaris semua bisnis itu under personel, jadi selalu kekurangan orang. Bisnis? Iya, sampai semua bisnis, kafe, restoran, kayak kafe 50 meja, baristanya bisa cuma satu. Makanya pada ketus semua kan, capek soalnya kerjanya. Kerjanya under pressure terus. Restoran Chinese dengan 30 meja, orangnya satu, nyaris semua, kecuali yang terkenal lah. Dan itu kan hanya terekspos kalau kita tinggal ya. Kita tinggal di situ, kita belanja groceries. Nah, kalau tinggal di situ karena terekspos dengan itu, semakin sadar bahwa, aduh ini kota nggak ada enak-enaknya. Terekspos sama macetnya, terekspos sama banjirnya, terekspos sama keretanya telat, keretanya batal, terekspos sama suhu. Orang kalau liburan datang satu suhu doang. Cuman ngerasain antara summer atau kayaknya sih kebanyakan antara winter ya. Iya, winter. Atau mungkin fall. Atau summer sih. Ya biasanya sih summer. Tapi kan kalau tinggal 4 musim terus kita apalagi nyewa rumah, kita terekspos sama ini ada satu hal pembelajaran gue nih. Sama Con Edison bill atau tagihan energi gue. Listrik dan gas.
di atas bayar sewa kontrak rumah, itu kan energi kan sendiri kan. Kami kan warga tropis nih, jadi musim gugur udah kedinginan dong. Jadi heaternya rumah tuh nyala terus. Nyalain heater kan nyalain gas. Sepanjang malam tuh, selama berbulan-bulan. Pas masuk tagihannya sama tagihan kontrak rumahnya, buset dah, mau nangis rasanya. Akhirnya beli heater satuan. Ini heater rumah kita matiin ya, nyalain heater sendiri-sendiri, heater segini. Aduh. Begitulah, karena tinggal terekspos sama kehidupannya, bukan sama destinasinya. Dan disitulah baru kerasa emang berat sih. Dan terekspos sama warganya. Iya. Yang tidak seindah di brosur-brosur traveling. Betul. Ya. Tapi kalau dengan ketajaman lo ngelihat itu, observasi lo kan jadi bahan yang menarik juga untuk lo sampaikan di banyak kesempatan. Harusnya iya. Tapi ternyata kalau materi komedinya hanya datang dari kacamata orang asing terhadap New York, itu mainin semua pelawak. Mainan semua pelawak. Karena kan New York isinya pendatang. Iya. Jadi ya ada yang dari Jerman ngomongnya itu, yang dari Brazil ngomongnya itu. Sehingga tidak hanya itu. Selalu gua jadinya mainnya perbandingan antara New York atau Amerika dengan Jakarta atau Indonesia. Karena awalnya waktu gua ke New York, gua tuh topical. Karena di sini kan sebagai stand up comedian kan gua topical ya, ngomongin politik segala macam. Di sana gua coba ngomongin Biden, ngomongin segala macam, nggak dapat perhatian, buru-buru bikin ketawa. Mau nyimak aja enggak. Baru ketika gue ngomongin Indonesia mereka comparing. Karena mereka udah biasa nonton stand up dari tahun 60-an, akhir 70-an lah ya. Sehingga buat mereka ya orang nonton stand up yang ngomongin topikal mah udah biasa gitu. Tapi ketika gue ngomong gue orang Indonesia, mereka tuh baru nyimak. Gue bahkan pernah show untuk ngebuka jadi opener komika favorit gue di sana, namanya Sami Obid. Itu di depan 250 mungkin 300 orang. Kalimat pertama gue, my name is Panji, I'm from Indonesia. Satu gedung tuh, gitu kayak gini, kayak ngeliat komodo gitu. Oh ini orang Indonesia gitu, kayak mereka kayak nggak pernah ngeliat orang Indonesia. Oh gini bentuknya gitu, aneh banget. Saking nggak pernahnya aja mereka ngeliat orang Indonesia. Makanya sejak itu gue langsung memfokuskan banyak joke tuh perbandingan. Ya, sehingga relatability ke mereka-nya dapat, uniknya dapat. Dua itu yang lo kombinasikan ya. Tapi kan teori. Prakteknya tetap anyep. Wah. Anyep. Sebagai komika anyep itu kan PR banget. Oh iya memang. Gue berbulan-bulan tuh. Gue sehari bisa 3 kali. Ini sebelum istri dan anak gue ikut pindah September kemarin. Itu nyaris setiap hari gue open mic 3 kali sehari. Jadi 3 kali 6 18. 18 kali 4 kali 3 sampai 4 bulan gak lucu semua tuh. Gue pernah bengong di Battery Park. Mulai terganggu nih sih. Ada Liberty lagi begini. Liberty bilang, tolol lu pikir ini penuh mimpi buruk ya, gitu kata Liberty. Bengong gitu, stres juga loh mas. Apalagi di sini tuh gue udah cheat code istilahnya. Gue naik atas panggung si Panji nih, nggak lucu pun dianggap lucu. Udah cheat code kan. Tapi kalau di sana, ya lucu aja. Artnya di atas orangnya, karena orang nggak kenal gue. Kalau di sini tuh Panjinya masih di atas artnya, sehingga ketika gue lucu, gue tuh nggak tahu tuh itu emang karena gue lucu atau karena guanya gitu. Sebaliknya kalau gue stand up mereka nggak ketawa, gue juga nggak tahu apakah karena emang joke-nya lucu atau emang lu sebel aja sama gue gara-gara pilkada atau gara-gara kucing gitu. Nggak tahu tuh gue. Di New York ada that sense of freedom. Jadi gue tahu bahwa di sana kalau gue bisa bikin ketawa pasti karena joke-nya lucu. Kalau nggak ketawa karena joke-nya nggak lucu. Tapi pada saat yang bersamaan, karena sering banyak nggak ketawa, emang ganggu psikis. Lalu deal dengan itu gimana aja akhirnya? Kan berkali-kali, bahkan puluhan kali itu tampil kayaknya anyep terus itu. Kalau boleh jujur sih, saya menghibur diri dengan makan, mas. Saya paling stres kuliner. Ya udah deh gitu, mumpung di Indonesia cari apa gitu. Tapi pada saat yang bersamaan sebenarnya gue juga seneng banget stand up. Saking senengnya, anyep stand up itu lucu buat gue. Jadi kayak pada saat itu memang mungkin stres, tapi gue tahu minggu depan juga udah gue jadiin bahan bercandaan ya. Jadi ya brush off my shoulder aja gitu. Nah dan dalam hati gue, aduh gue mesti banget berhasil. Karena kalau
Karena gue bener-bener ingin. Cita-cita gue tuh bukan kayak punya Netflix special atau ngisi di Madison Square Garden. Cita-cita itu bisa hidup dari stand up di New York. Emang itu pengennya. Lu set goalnya tinggi banget. Iya itu susah sebenarnya. Karena kalau gue ngomong gitu sama teman-teman gue komedian di New York gitu, gue tuh sebenarnya kan ditanyakan, lu kan mereka kan tahu gue manggung di Store, mereka follow gue beberapa. Cita-cita lu tuh itu ya, lu pengen apa Madison Square Garden? Gue bilang nggak nyampe situ. Gue beneran cuma pengen hidup dari stand up aja. Terus kata temen gue udah 8 tahun stand up nggak hidup dari stand up. Makanya gue jadi property agent. Ya gue juga jadi sales IT. Gue ya emang susah bener, tapi ya nggak tahu. Gue pengen berhasil aja. Gue pengen bisa. Gue pengen bangun pagi terus bilang, gue udah jadi pelawak di sini gitu. Jalan lo menuju pelawak atau menjadi stand up ini kan nggak langsung lo set ketika lo punya mimpi di awal kan. Lo ketemu jalan ini pas titik kapan, Ji? Waktu gue kuliah, gue tuh pernah berpikir sambil makan mie yang gue utangin tuh. Kan masih kuliah. Masih kuliah. Ya. Tapi bertahun-tahun kemudian gue balik, gue bayar tuh. Dia kayaknya saya ngutang, saya nggak tahu berapa jumlahnya. Ambil aja uang ini. Kasihan soalnya dia. Tapi waktu itu gue mikir, gue ini punya skill set yang aneh sekali gue sadari. Gue kuat ngomong lama, seneng bikin orang ketawa, dan bahasa Inggris gue di atas rata-rata. Pasti ada maknanya. Karena dulu, waktu kuliah, belum stand up kan. Tapi kalau ada kuliah kosong, Kalau muncul? kita nih lagi nongkrong di warung tersebut, terus anak-anak nanya, Ji, cerita dong asal-muasal bakyak. Terus gue bisa ngarang sejam, Mas. Ngarang aja on the spot suatu hari. Ketika manusia-manusia versi berukuran mini dan hidup di pohon. Terus gue ngomong panjang lebar. Dan nanti, orang denger nyimak. iya ngarang aja dan mereka ketawa-ketawa. Terus nanti minggu depan ada dosen yang nggak ada lagi, Ji, cerita asal-muasal botol kecap. Ntar asal-muasal colokan, asal-muasal tempat sampah. Terus ketawa mulu. Nah terus gue ngerasa, ini tuh skill set yang aneh loh, karena kalau gue noleh kanan kiri, yang lain nggak punya skill set ini. Terus gue pikir apa ya? Dulu karena belum tahu stand up, gue pikir penyiar radio. Makanya lo masuk sebagai Makanya gue siaran radio. Karena penyiar radio kan ngomong mulu kan, ngoceh mulu. Dari zaman gue masih di Gons, gue dengerin Indi sama Erwin. Ya. Bukan gue tawa ya. Erwin Parengkuan. Gue dengerin mereka. Ini Barents kan? Ini Barents, Ya. Indi sama Erwin kan. Ya, tahu. Terus yang dengerin kakak gue. Kalau ikut denger Iya, kakak gue yang mengelola radio, dia menuju kuliah, gue anak SMA. Di belakang. Sebenarnya bukan radio gue, radio dewasa kan. Tapi gue jadi dengerin gara-gara kakak gue dengerin. Jadi gue pikir si penyiar radio sampai akhirnya dulu di Bandung ada, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, ada tempat jual DVD bajakan. Namanya Kota Kembang, pasar Kota Kembang. Sudah ada hanggar, isinya DVD bajakan semuanya. Beli 10 gratis 1. Ini kan zaman dulu ya pemerintah ya. Saya sekarang juga ikut memerankan bajakan. Abis milih 10, gratisnya gue ambil karena gue suka Robin Williams. Ada, gue belum tahu stand up. Tapi cuma tulisnya Robin Williams Live in Broadway. Tulisnya funny, hilarious. Nah gue tahu Robin Williams, gue tahu dia lucu. Penasaran ini apa? Gue ambil toh gratis anyway. Nah itulah pertama kali gue nonton stand up. Pala gue kayak mau, gue harusnya jadi begini. Masih. Padahal itu dari bonus bajakan tadi deh. Saya punya karir karena bajakan sih. Saat itu gue nggak punya pemahaman itu ilegal. Sebenarnya. Yeah. Bukan cuma karena gue masih kuliah, karena gue ngeliat polisi juga beli. Saya nggak bohong. Di depan pasar Kota Kembang ada pos polisinya beli. Jadi kan saya saya ngikut polisi dong. Kalau ilegal kan harusnya penegak hukumnya tidak ikut beli. Atau paling tidak ikut beli kan minimalnya. Betul. Harusnya memerangi itu. Nah, belakangan saya tahu ternyata polisi juga kadang suka melanggar hukum. tapi emang dari situ. Tapi nggak ada stand up, nggak ada buktinya, nggak ada profesinya. Jadi gue kubur aja itu. Tapi expose pertama dari Robin Williams. Dari situ. Sampai akhirnya karir siaran gue membawa gue ke Jakarta. Tahun 2005 YouTube ada. Sekitar tahun 2006-2007 kalau gue nggak salah. Stanley Agustaf, partner siaran gue, nonton stand up di YouTube. Gue bilang, oh kan gue ingat gue suka stand up. Gue nemu Chris Rock. Chris Rock lah yang membuat gue bilang, oke, gue stand up. Tahun 2010 gue langsung stand up. Belum ada stand up Indo nih, skenanya belum meledak. Belum ada Suci, Kompas TV waktu itu. Ada 2009, gue ngeliat, apa 2007 ya, gue ngeliat Iwel di Bincang Bintang. Late night yang hostnya Tika Panggabean. Sebelum bumper dan setelah bumper iklan, itu ada yang stand up.
Tapi dari dulu kan gaya stand up-nya spesifik ya. Stand up kan selera-seleraan juga. Gue nggak connect Nggak sama nemu. dia. Jadi ketika tahun 2010 gue cari jalan gue sendiri bikin stand up. Gue udah nge-rap waktu itu. Jadi di konser gue nge-rap tuh gue nyelipin stand up. Baru 2011 Kompas TV bikin Suci, terus meledak, stand up terus. Tahun 2017 ada seorang komedian New York namanya Andrew Schulz. Dia rilis ke YouTube video judulnya 441. Dia stand up di 4 comedy club, bawain 4 set yang berbeda dalam satu malam. Seru banget. Gue ngeliat dia lari-larian dari Comedy Cellar ke stand up NY, kemana. Terus gue bilang ini hidup yang gue pengen. Dari 2017 gue mulai lebih serius ngembangin karir, karena pengen lebih serius ngumpulin uang. Tahun 2022 Januari akhirnya kejadian, pindah, mulai berkarir di New York. Nah, posisi lo kemudian meyakini bahwa ini profesi yang bisa menghidupi lo dan menggembirakan lo itu di titik mana? Karena belum ada patternnya kan? Iya. Waktu tahun 2010 gue stand up itu kan cuma lebih kepada gue pengen jadi stand up comedian dan pengen nyoba. Iya. Jobnya pun nggak ada. Ada job-job ini. Zaman itu kan banyak acara amal, kayak koin untuk Prita, terus ada kayak Save Mentawai, ada banyak social movement. Dan gue ditawarin nge-rap karena gue punya rap, tapi gue tanya kalau gue stand up aja boleh nggak? Jadi di acara-acara amal tuh gue stand up. Ketika Suci ledakan kesenian ini, gue kan terlibat di dalamnya juga. Gue mulai bikin special tuh, stand up comedy special pertama 2011 Bhinneka Tunggal Tawa. Ada duitnya tapi tipis. Terus gue bikin tour pertama gue, Merdeka Dalam Bercanda. Ada duitnya tapi masih tipis. Mesake Bang Sakula, show ketiga gue di Teater Besar Jakarta, di saat gue dapat penghasilan yang sangat signifikan, bukan cuma dari show-nya, tapi dari jualan digitalnya. Jadi gue punya platform digital. Saat itu belum comika.id namanya, tapi ternyata ketika gue jualan digitalnya, ternyata duitnya gue bersyukur lah gitu. Dan Mesake Bang Sakula itu setelah tur nasional 13 kota, akhirnya tur ke luar negeri. Ketika tur ke luar negeri, sampai ke Los Angeles, gue manggung di venue. Jadi gue karena mereka nggak punya backstage, gue latihannya di belakang gedung outdoor gitu. Pas gue keluar gedung untuk latihan, tegak lurus gue tuh tulisan Hollywood. Terus ada rasa bangga, tapi ada rasa sedih, bukan sedih ya, bingung mau berbagi sama siapa. Karena kalau di level karir kayak gue cerita soal gue udah di LA tuh kayak sombong. Saat itu gue pikir kayaknya gue lebih bahagia kalau gue bisa bantu lebih banyak komika sampai level seperti ini. Lahirlah perusahaan ini. Tapi pemicunya tuh produk yang namanya Mesake Bang Sakula itu. Manggungnya oke, digitalnya oke, kepikiran untuk pengen bantu komika lain juga bisa hidup dari karya, lahirlah si comika.id dan lahirlah Comika Event, semuanya. Akhirnya lahirlah perusahaan yang didesain untuk mendukung komika dan mendukung para pecinta karyanya komika. Udah sampai sekarang. Ya, proses untuk kemudian ini menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan dan bisa membantu pihak lain, itu kan agak rumit ya, Ji ya? Rumit. Dan lo kemudian bisa meyakinkan orang lain untuk bisa terlibat di sini gimana? Karena ini kan bisnis yang nggak ada apa ya, belum ada rujukannya gitu. Betul. Tadi barusan kita ngomong soal IP dan bagaimana itu bisa jadi modal awal untuk itu juga. Lo kayak dalam fase memulai terus untuk sesuatu yang baru dan kemudian lo terdorong terus cari yang baru lagi. Iya betul. Kalau untuk mengajak komikanya terlibat tidak terlalu susah karena mereka ngeliat proof of concept. Mereka ngeliat Panji, mereka dan bilang, gue pengen kayak gitu. Panji tahu caranya, gue ikut lah. Dan sejujurnya, di awal, perusahaan ini berjalan dengan baik-baik saja. Bahkan, sehat sekali. Kami bahkan waktu itu, outingnya ke Tokyo waktu itu. Wow, comika. Karena waktu itu baru bersepuluh. Kata komisaris yang satu lagi, mumpung masih bisa keluar negeri aja. Ya? Nanti karyanya gede, ntar ke puncak lu. Tapi sebenarnya oke-oke aja. Bahkan kami karena kami bisa shifting cepat ke teknologi. Di saat yang lain masih pada ragu mau bikin live streaming. Lo punya pengalaman Mesake Bangsa betul, itu ya? Betul. Dengan semua itu. Bahkan si platform Comika.id ini kan kayak OTT, tapi stand up. Kayak Netflix, Disney Plus, Prime Video, tapi stand up. Waktu itu striving justru. Jadi kami start duluan, diuntungkan.
Sekarang kami punya aplikasi Comika Event, di mana orang bisa nonton live streaming stand up. Jadi kalau itu OTT, ini live streamingnya, app-nya. Karena kami percayanya live streaming itu produk basic, produk premiumnya off air. Oke. Sama seperti orang ke bioskop itu experiential. Bersih. Kalau mau nonton bioskop ya Iya, Netflix gitu. Tapi kan berarti hanya produk-produk yang layak ditonton di bioskop yang bikin orang ke sana. Itulah kenapa film saya nggak laku. Coba film saya superhero, mungkin beda. Atau horor. Stand up juga kayak gitu. Gue percayanya kalau orang mau experience komedi, mereka nonton konsernya langsung, datang ke Istora. Tapi kalau sekedar pengen nonton, Ya ada di nontonnya live streaming di aplikasi Comika Event. Nah, kami krisis justru baru keluar dari. Oh justru. Karena tantangan harus live off air. Karena kesalahan sebenarnya semua kan kemarin kita dengar Google layoff, Twitter layoff, Facebook atau Meta layoff. Semua itu alasannya sama persis sama yang kami lakukan. Karena boastful ya, kami sehat. Jadi invest gede-gede. Iya. Udah kita nambah departemen, nambah orang, nambah segala macam. Sebelum masuk waktu tadi outing, kami kan ber-9-10. Keluar dari pandemi kami ber-90. Wow. 10 hampir 9 kali lipat. Dalam waktu 2-3 tahun. We grew too fast, nggak sustainable. Terus awal tahun ini kondisi ekonomi kan suram sekali. Dan kebanyakan brand, termasuk Twitter, yang mereka lakukan kan sebenarnya kan melepas ketergantungan terhadap iklan. Kan Facebook, Google, termasuk Twitter kan ad-based sifatnya. Tapi ketika ada krisis ekonomi, perusahaan kan nahan, perusahaan nggak spending, nggak ada iklan, ini nggak kuat. Makanya ketika Twitter bilang kalau mau punya blue check mark bayar $8, itu kan sebenarnya bukan untuk beli blue check mark, untuk subscription business. Lu subscribe ke Twitter, produk premium kayak YouTube Premium aja, tapi ini versi Twitter. Dan sekarang kreator di Twitter juga bisa bikin membership. Gue waktu itu kan followersnya Spectator Index. Yang statistik doang, tiba-tiba ada satu tweet yang tulisannya kalau lu mau ngeliat lu mesti subscribe. Kan mereka geser ke creators ekonomi gitu, mereka mengurangi kebergantungannya. Ada iklannya. Betul. Kami kemarin-kemarin juga bergantung pada event, deals, brand deals dan segala macamnya yang tidak datang. Jadi duitnya nggak masuk. Ada hubungannya sama kepindahan saya ke New York juga. Gua ke New York tahun 2022 karena gua revenue creator yang gede, tapi void gitu, nggak ada kosong. di sini. Iya. Tiba-tiba ngeblank aja, itu nggak digantikan, nggak ada duit masuk dari brand, krisis, sehingga kemarin kami sempat layoff 17, dan karena lewat 17 orang itu ada banyak orang yang ngerasa ini mau tenggelam di kapal gue cabut pada cabut, dan sekarang kami lagi berjuang untuk bangkit lagi. Bangkit dengan basis yang lebih kokoh ya, pasti kan. Menyadari kesalahan kami kemarin, kami berubah business model, fokus pada IP. Terus ada perubahan dari business model juga, subscription business fokusnya. Jadi ya kita lihat aja. Yang pasti kami butuh untuk tetap hidup demi komika-komika Indonesia. Ya business sustainability kan jadi isu yang serius pasca ini kan. Betul. Banyak media juga waktu pandemi kan tinggi sekali pertumbuhannya. Begitu pandemi kelar, orang balik lagi ke. Betul. Dulu kan kita nyebut new normal ya. Sekarang kayaknya old normal dengan revisi aja sih. Lucu banget lagi old normal dengan revisi. Iya dulu kan orang set. Dulu bahasanya akan berlanjut new normal. Iya benar. Ini old normal dengan revisi. Lebih mirip feel zaman dulu aja soalnya. Iya kan kembali lagi. Orang ketemu lagi, banyak event, meskipun juga terlalu banyak juga sih kayaknya tiap minggu ada festival. Betul. Sekarang aja stand up comedian lagi pada keluar semua, pada bikin tour semua. Talent kami ber-99 nih keluar konser. Karena udah waktunya. Maksud mereka nahan 2-3 tahun nggak ketemu penonton gitu, jadi mereka pengen jalan. Nah, dari banyak perjalanan lo sampai ketemu stand up sebagai pijakan yang lo bisa punya dampak yang besar gitu ya. Lo kan selalu menyampaikan keresahan-keresahan di zamannya tuh, Ji. Dan gue ngikutin lo soal politik, soal pendidikan, dan soal keseharian yang kemudian jadi percakapan. Apa sih yang membuat lo yakin bahwa dengan disuarakan ini akan jadi perhatian gitu ya? Dan basisnya apa, lo menemukan keresahan itu dari mana?